Welcome to my channel, Koko Irfan Jafran Arsyad, under Coach Lil. Dan sekarang gue lagi sama orang Cirebon nih. Siapa namanya? Namanya juga. Oh Yugo. Iya. Ada yang jual borak ya? Hah? Ada yang jual borak. Eh. Nah sekarang kita lagi mau Q&A. Jadi kita masing-masing buat pertanyaan. Dia 5, gue 5, dan itu kita nggak saling tahu apa yang akan ditanyakan. Nah itu juga harus dijawab jujur ya. Ini gue udah sediain 2 kertas. Jadi kita masing-masing nulis 5 pertanyaan, apa yang pengen dia tanyain ke gue dan apa yang pengen gue tanyain ke dia. Oke? Bahannya apa? Bertanya-tanya sama lo nih. Apa nih? Sejak kapan lu senang jadi konten kreator? Lu kan gue lihat nih suka ngedit video buat konten terus di-share ke sosmed lu. Sejak kapan? Sejak saya bisa. Bisa Sejak saya bisa ngedit aja pak. Bisa ngedit Tahu aja. aplikasi, ngeliat konten orang, saya melajarin. belajar gitu. Nah, Iya. kebanyakan kan buat konten walaupun kreator video kan itu harus punya inspirasi dong. Kebanyakan lu tuh punya inspirasi dari mana? Atau masalah kehidupan lu, percintaan lu, atau Kalau konten itu saya ngelihatnya dari orang sih pak. dari Dari orang? orang dulu. Hmm. Kalau saya senang, pengen begitu, pengen nyoba, saya cobain pak. Oh, coba. Kalau saya punya inspirasi sendiri, saya lakukan sendiri. Oh, gitu. Karena memang gue lihat juga editan lu bagus-bagus. Bahkan lebih bagus daripada gue. Kalau soal aplikasi edit ya. Terima kasih pak. Jadi udah jelas ya memang dia suka buat konten video gitu dan suka di share ke akun sosmednya dia. Di dulu ya di Roy Go. Kalau Igo, ini saya namanya. Roy Go di Facebook juga kan ya, Roy Go juga. Karena memang bagus-bagus konten yang dia buat. Oke. Sekarang lu tanya ke gue deh. Udah ya, ini udah 1 pertanyaan. Oke. Kemudian ya, saya nanya. Jangan nanya macam-macam anjir. Lu selama hidup di kota orang bagaimana? Gue hidup di kota orang. Gue hidup di kota orang itu dari kecil pak. Jadi gue misal biarpun asli Indramayu, tapi gue itu dibesarin di Pekanbaru Riau itu 15 tahun. 15 tahun gue sampai bukan SMP, sampai MTS gue kayak gini juga sekolah semua pak. Iya. Biarpun pas gedenya gede gitu ya. Iya. Yang penting dalam agama ya. Ya anggapan orang tua gue sih, kenapa gue satu-satunya anak yang dimasukin ke bukan sekolah negeri ya, tapi sekolah Islam. Itu mungkin berharap dia pengen salah satu dari anaknya jadi ustadz ya. Tapi memang gak sampean pak. Gue yang paling bejat pak. Nah terus itu gue merantau sampai 15 tahun di sana, pulanglah lagi ke Indramayu, pulang lagi ke Indramayu dan habis sekolah SMK Islam juga di Indramayu. Nah setelah keluar sekolah gue sudah mulai merantau ke Jakarta. Nah sepulang di Jakarta 1 tahun ya di Kemayoran. Di Kemayoran 1 tahun, terus pulang ke Indramayu lagi. Pulang ke Indramayu gue nganggur 1 bulan. Nah terus merantau ke Cirebon. Kebetulan dapat kerjaan di Cirebon, jadi sampai sekarang hampir 6 tahun gue di Cirebon. Bahkan dari Cirebon sama Indramayu jaraknya cuma 40 menitan lah dari Indramayu. Cirebon ke karena memang Jam lah ya. Karena memang gue Indramayu bukan jauh-jauh banget, tapi Indramayu di hampir perbatasan Cirebon Indramayu. Nah, sampai sekarang 6 tahun di Cirebon. Saat ini nih pak, hidup di kota yang saat ini lu tinggalin ya? Iya. Itu Cirebon ya? bagaimana? Iya di Cirebon tuh bagaimana? Di Cirebon itu bahkan gue nemuin banyak teman-teman di Cirebon dibandingkan di tempat gue sendiri gitu. Makanya gue sampai gak betah pulang gitu. Di Cirebon Orang itu. iya, betah di kota orang. Nah jadi ya memang karena memang gue betah gitu. Betah ini adalah kota terlama selain Riau ya. Kalau misalkan Riau kan memang gue bisa di sana kan, karena memang orang tua pada saat itu ikut transmigrasi. Nah ya kota paling lama yang gue huni sampai hampir 6 tahun. Di Jakarta setahun, di sini
sebentar-bentar. Pokoknya di Cirebon yang gue udah sampai 6 tahun, bahkan pengen berumah tangga sama orang Cirebon kalau bisa ya Wak. Amin. Saya doakan aja Pak. Amin Yang Pak. terbaik. Iya, amin Pak. Lu doain gue jelek awas Pak. Enggak apa lah. Sama teman sendiri. Udah gue lagi ya. Oke. Kayak nggak boleh bohong nih Wak. Jangan Pak. Ya jangan bohong Wak. Jadi kita tuh sama-sama ini suka suka buat konten video, guys. Jadi ya makanya sekali-kali gue ngepoin hidup dia. Soalnya selama ini juga nggak pernah peduli sih, sebenarnya nggak pernah peduli sama dia. Oke Pak, gue mau nanya lagi nih Pak, serius nggak boleh bohong. Di usia yang sekarang nih, usia lu berapa? 20. 20 berarti kita seumuran Pak. Tuan gue ini. Di usia yang sekarang lu sudah ngelakuin apa aja buat wujudin impian lu nih? Lu ada gak sih keinginan buat jadi editor keren ya? Keren yang Editor terkenal lah keren, katanya. Followersnya banyak. followersnya banyak ya? Pengen Pak seperti itu Pak. Pengen? Iya. Cuman keadaan Pak. Oh keadaan. Keadaan yang berbeda lah. Kalau setahu gue konten kreator itu niat banget ya, segala ada alat ini, aplikasi ini dan segala macam, karena memang mungkin sama lu sama gue gitu, cuma pakai seadanya gitu kan, dan memang Ya sebisanya aja lah. sebisanya aja ya. Iya. Dan memang tujuannya buat menghibur Menghibur diri sendiri, Menghibur diri yang sendiri, menonton, yang menonton. Ya, walaupun yang nontonnya nggak banyak sih ya. Yang penting diri sendiri aja udah Iya. terhibur gitu Iya. Pak. Oke. Jadi memang ada ya arah ke pengen jadi kreator beneran gitu ya, Iya. yang ngecek-ngecek Iya. seperti kita sekarang ya. Kalau Nah, ada cek-cek peluang banget. mah pengen Pak. Cuma ya gimana lah, keadaannya seperti ini ya. Apalagi hobi kita bisa Wah. menghasilkan duit, wah keren ya. Waktunya tersisih terlalu banyak makan waktu di pekerjaan Pak. Oh, gitu. Jadi waktu buat berinspirasi, nyari konten atau ini harus bagaimana nih, kita harus apa nih konten yang bagus nih, yang sekarang yang lagi viral atau yang lagi apa kan, Yang bisa menghibur ya. tinggalkan di situ Pak. Karena memang nggak bisa dipungkiri, semua para kreator video, konten kreator itu nyari inspirasinya susah. Kadang aja gua buat konten buat bisa menghibur orang-orang yang sampai ke atas gunung, sumpah nggak bohong, gua sampai ke atas gunung cuman pengen dapetin view bagus dan buat konten, terus kita taruh di akun sosial kita ya, dan sesuatu kebanggaan tersendiri yang buat kita senang apabila memang banyak yang suka ya. Oke deh, sok pertanyaan apa buat gue? Saat ini apa yang lu lakuin? Saat ini apa yang Saat gue ini. saat ini? Ya, Dalam bidang apa nih? Pekerjaan? ya saat ini aja. Lu lagi saat ini yang lu lakuin Yang gue apa? lakuin Entah saat ini gue lagi pekerjaan, entah apa tentang video video Lu. ya. Untuk saat ini yang gue lakuin di kota orang yang tentunya di Cirebon ya, gue lagi mengadu nasib ya. Gue merantau ke Cirebon, pahit manisnya di kota orang. Sekarang sih lagi fokus kerja. Nah gini deh, misalkan lu merantau nih suatu saat ke Indramayu atau kemana, ya lu pengen dong pulang ke kota asal lu gitu, pulang ke Cirebon. Pada saat lu merantau di Indramayu pengen ada yang dibawa pulang. Tapi entah itu ya bismillah mobil ya, motor ninja atau rumah 2 tingkat ya, berangkat tidak bawa apa-apa, pulang bawa apa-apa iya gitu ya. istilahnya itu prinsip orang merantau ya gitu Pak. Jadi sekarang gue lagi istilahnya mengadu nasib. Kalau ke konten gitu terlalu mengerucut ke konten apa ke pekerjaan? Buat gue itu pekerjaan nomor 1. Pasti. Pekerjaan Pak nomor 1, apapun bakal gue tinggalin. Misalkan itu gue disuruh milih
kegemaran gue atau pekerjaan yang pasti pekerjaan Pak, karena pekerjaan buat gue itu fondasi gue hidup, hidup di apalagi hidup buat orang, nggak ada keluarga. Yang sekarang gue lakuin, gue mencoba care ke semua orang karena gue pengen gitu, keinginan gue tuh suatu saat gue ada apa-apa di kota orang sampai nggak bisa makan pun gitu tuh, gue malah berharap salah satu dari orang yang gue pernah caring gitu itu datang nolong gue gitu. Jadi istilahnya gue pengen nanam biji apel deh ke orang-orang, dan gue berharap orang-orang itu bakal ngasih apelnya ke gue gitu Pak. Udah ya, gitu lagi ya. Ya. Jadi tentang nasib ini Pak. Iya. Semuanya tentang nasib ini Pak kayaknya Pak. Kayaknya semua saya nggak tahu juga tuh. Kayak memang nasib Pak. Nih gue mau tanya lagi nih. Apa tuh? Lu seneng gak berteman sama gue? Iya. Saya mah berteman dengan siapa aja Pak. Iya. Oh khusus, iya berteman dengan siapa aja, khususnya gue deh. Iya. Ya seneng lah. Seneng. Apa yang lu senengin dan apa yang lu gak senengin dari dia? Ya nggak mungkin semuanya senang itu Iya, maksudnya. iya. Nggak mulus Nggak senang, mulus. pasti ada masalahnya entah kenapa, pasti ada apanya gitu loh. Iya. Cuman ya saya ya sudah berteman. Saya berteman sama lu ya. Saya senang gitu tuh. Oh. Ya kenapa? Guanya seperti apa? Ya lu ngebantu pas ya tahu sendiri lah lu pas saya pas apa sih lagi minta tolong ini gimana, saya bingung lah jelasinnya Pak. Saya harus bagaimana, saya ini Dan lu minta tolong ke gue gitu. ya bingung apa terus. Nah lu saya nanya ke situ ya, situ ngerespon. Oh. Situ apa namanya tuh, apa namanya ya, maksudnya ngerespon pertanyaan dari saya. Oh gitu. Nah kalau misalkan yang lu nggak seneng dari gue deh, ya manis pahit gue dengerin anjing. Yang nggak seneng dari lu, Hmm. Lu tuh gimana sih? Gimana? Udah tenang aja, tenang. Sehabis lu ini lu jawab apa yang lu nggak seneng dari lu masih boleh pulang kok, tenang aja. Gak bakal gue bunuh. Apa yang nggak seneng dari lu ya? Bingung Pak. Banyak senangnya sih Pak. Oh banyak senengnya. Ya Iya. apa Cuman deh? yang nggak senengnya itu apa Pak? Ya apa sok? Jujur nggak boleh bohong ya, biar kalian tahu nih. Ya makanya ini lagi mikir nih Pak. Iya. Jangan mikir Lagi spontan. inget nih Pak. Iya apa tuh? Apa yang nggak seneng dari lu? Mungkin kalau biasa ketemu susah tuh. Oh gue diajak tuh susah katanya. Sibuk kayak artis tuh. Anjing. Iya. Jadwal ketemu aja janjian kapan nih? Iya. Ketemunya hari ini bro. Karena memang kita udah janjian dari 3 minggu yang lalu ada kali ya. Ya mau niatnya sih mau bikin konten bareng, ngeblog bareng, kita ngedit bareng, satu tema. Cuman apa ya niat sih? Karena memang ya kalau nggak salah kita udah janjian dari 3 minggu yang lalu, tapi baru ketemu sekarang. Itu juga spontan, nggak ada rencana yang dari sore atau dari pagi, nggak langsung aja. Gue ada di kosan lah, langsung datang. Enggak, gue ngerokok dulu. Ini rokok gue mereknya Sing Batur, Wak. YouTube Pak. Hah? YouTube boleh. YouTube boleh. YouTube boleh. Nah, lu lagi nanya gue? Kebanyakan di kota orang nih Pak. Nanya kota orang. Soalnya kan situ kan apa namanya tuh perantau ya. Iya. Maksudnya saya mau apa? Saya tuh pengen tahu sifat apa perasaan orang merantau tuh seperti apa, merantau. Rasanya gimana. Jangan ditanya di perasaan orang. Makanya saya kebanyakan menanyakan tentang merantaunya gue. Iya. Apa Saya tuh bisa
ya walaupun saya belum merantau tuh saya bisa merasakan dulu gitu. Emang Omongan orang apa omongan dari lu Hmm. gitu, ini lu bakalan begini gitu kan. jadi selama lu habis keluar sekolah lu paling jauh itu kemana? Paling jauh Isun nggak kemana-mana. Ngom- Paling jauh bukan kerja sih pak, paling cuma main-main doang pak. Ya kalau kerja belum ya berarti masih di kota sendiri. Pasti kota sendiri pak. Jauh-jauhnya tuh enggak, dia situ doang, kota sendiri doang. Kota sendiri juga Iya. paling jauh. Nah, ini gue jawab nih buat Oh ya kita pernah kerja 1 bulan cuman pak, itu juga di karena lebaran pak ya, jadi butuh tambahan karyawan. Pernah tuh pak di gimana? Jawa Tengah, Jogja Jawa Tengah pak. Oh, Jogja Jawa Tengah. Ramayana Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Tengah. Iya. Cuma 1 bulan kan, 1 bulan 2 bulan itu cuma buat lebaran Buat doang. lebaran doang ya. Iya. Buat kalian yang satu nasib sama gua yang merantau di kota orang, pasti apa yang gua omongin itu benar. Nah, perasaan orang merantau gini, Pak. Sedih-sedih. Sedih apabila ketika kita kena musibah atau kita kena masalah itu jauh dari keluarga satu, jauh dari saudara, jauh dari teman-teman kita di kampung, gitu kan. Ya itu memang sedih banget, sedih banget, sedih banget. Nah, tapi ada kebanggaan tersendiri apabila kita Meraihnya. meraih apa yang kita dapat di kota orang itu tercapai. Contohnya misalkan eh, pada saat kita pulang gitu bisa bawa bawa apa sih namanya sebongkah apa Berlian. jangan sebongkah berlian Pak, kalau lebay itu jangan Berat ya. berat banget kalau berlian ya sebongkah ya duit receh lah, duit receh buat keluarga gitu kan. Seenggaknya kan orang tua nggak minta kita ngasih kan. Iya gitu. Ya walaupun nggak seberapa gitu kayak. Yang penting kita kan ya sedikit lah ngebagiin orang tua walaupun apa, mumpung orang tua masih ada. Iya betul. Nah itu paling sedih apabila ketika kita para anak-anak merantau itu pas lagi sakit Pak. Contohnya pas misalkan gue demam deh, gue kadang mikir pengen nangis Pak, sumpah kalau gue misalkan lagi sakit lagi demam panas atau apa nggak ada siapa-siapa pengen nangis, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang apa. Saya juga di kota sendiri, di rumah sendiri sakit nggak ada yang ngurusin. Iya. Apalagi merantau ya anjir. Iya pak. Cobain deh, cuman Sakit ngerasain sendiri. nih positifnya gini Pak, suatu saat gue berumah tangga atau gue membangun keluarga kecil bareng anak-anak gue dan istri gue, itu udah gak kaget. Yang namanya gue pahit-pahitnya hidup selama merantau tuh udah, yang namanya pernah kelaparan, pernah sakit nggak ada yang ngurusin, pernah ada yang nggak suka sama kita, orang-orang pribumi gitu kan ya pernah gitu, sampai kita tuh dalam hati kecil kita ngomong gitu, kita tuh salah apa gitu, kita kan cuma mau mencoba peruntungan di mencari rupiah di di kota kota orang. orang, di kota kalian semua gitu. Kita orang perantau juga ya, mungkin ya pribadi gue sendiri, gue jaga badan di kota orang gitu. Di tempat orang gue jaga badan, gue selalu berbuat ya apa yang gue bisa lakuin lah, yang penting itu positif dan membantu orang-orang pribumi di tempat yang gue lagi numpang ini. Istilahnya gue penumpang loh, numpang gitu, bukan di daerah sendiri. Bodo amat kalau di daerah sendiri ya gitu. Nah, cita-cita lu saat di kota orang itu apa pak? Cita-cita lu yang ingin sekali lu Cita-cita gue saat di kota orang tuh? meniti karir sih, meniti karir setinggi tingginya. Gue orangnya kalau soal masalah kerjaan atau karir itu gak ada puasnya Pak. Gue ada di titik ini, gue pengen gue bukannya gue angku atau kayak gimana ya, jadi pengen mencoba, pengen tahu sejauh mana sih peruntungan gue atau sejauh apa sih nasib gue gitu tuh. Orang Iya, karena memang kebanyakan, sumpah buat kalian anak laki-laki yang belum pernah merantau, kalian harus coba merantau. Karena suatu saat kita para lelaki itu menjadi kepala rumah tangga, dan memang itu bakal lebih kerasa banget yang namanya manis dan pahitnya hidup. Selama kita nggak merantau, kita masih apa-apa orang tua. Tapi kalau kalian udah merantau,
itu kayak yang udah deh gitu. Apalagi pasti orang tua juga nggak bakal seker kayak kalian masih ada di samping mereka gitu. Apalagi yang kita cowok ya, pasti memang harus, apalagi gue memang kayak udah dilepas sama orang tua, dilepas gitu. Apa apa gue harus sendiri, apa apa harus sendiri, makanya sampai sekarang terbiasa gitu, apa apa gue sendiri. Jadi sampai sampai orang tua gue itu pernah marah sama gue pada saat gue operasi, Pak. Operasi, bukan operasi tuh, operasi selaput usus gue bocor. Dan itu sampai sampai gue selesai operasi, gue nggak ngabarin ke orang tua, nggak ngabarin ke keluarga. Gue ngabarin ke keluarga itu pada saat gue selesai operasi, dan itu baru siuman gue itu pengaruh obat bius itu masih ada 3 jam setelah gue operasi, dan 3 jam gue belum siuman. Pas gue pertama siuman, yang gue cari handphone, dan gue hubungin keluarga gue, khususnya bokap gue. Pak, saya habis operasi dan ini baru keluar dari meja operasi. Gue dimarahin dong sama gue. Kamu tega banget sama bapak. Kamu operasi, kamu sampai operasi kamu nggak mau hubungin keluarga sama sekali. Nah pada saat itu langsung bokap gue dari Indramayu kan, dari Indramayu datang. Dan itu gue langsung gue dalam keadaan masih di kasur gitu kan, baru sadar. Udah omelin sama bokap gue. Kenapa sampai operasi? Ini operasi loh gitu, operasi bukan main-main. Kenapa nggak hubungin keluarga, khususnya bokap kan? Ya udah sih, selagi gue bisa, ya udah gitu, nggak mau ngerepotin. Dan Pak, alhamdulillah pada saat gue operasi 2 kali, Pak. Operasi itu gue operasi tadi selaput usus gue bocor, dan pada saat gue kecelakaan itu alhamdulillah memang orang-orang yang selama ini gue ngomong, khususnya kayak gue punya adik-adian gitu kan, udah kayak saudara sendiri, itu memang sampai standby buat gue gitu. Dan orang-orang yang dekat sama gue sampai standby jagain gue. Itu tahun berapa itu, Pak? Gue operasi selaput usus itu 2016. Enggak, 2017, Pak. 2017. Dan gue kecelakaan lagi itu 2018. Jadi gue 1 tahun berturut-turut gue operasi, Pak. Itu 2017 kecelakaan, Pak. Gimana? Di BAT sih, Pak. Oh gitu ya, Pak. Banyak tatonya dari itu, Pak. Dan alhamdulillah ini gue ngerasain ya, buat kalian para perantau, dengerin pesan gue, jangan yang namanya berat tangan, jangan yang namanya berat buat bantu orang walaupun nggak dikenal. Kita perantau nih, yang merantau, yang numpang di kota orang, khususnya gue sendiri, gue mencoba untuk care sama siapapun gitu. Karena suatu saat kayak gue waktu operasi kemarin, sumpah operasi kemarin itu nggak ada keluarga, nggak ada apa, tapi orang-orang yang ngerasa punya feel ke gue gitu tuh, yang memang tahu kepribadian gue, itu yang namanya jagain mereka itu sampai gonta-ganti loh. Maksudnya lu siang jagain gue, malam ganti lagi, malamnya lagi yang satunya kerja, datang lagi satunya buat jagain gue. Sumpah gue makasih banget buat kalian yang udah pernah ada di saat gue di meja operasi 2 kali berturut-turut, makasih. Dan bahkan, dan satu lagi, Pak, itu kenapa misalkan gue punya hubungan sama seseorang dan gue itu nggak mau yang namanya putus silaturahmi, segimanapun gue ngerasa disakitin atau apa gitu, gue coba yang seperti apa ya, oke deh lu nggak punya hubungan lagi sama gue, tapi tolong kabarin gue kalau lu ada apa-apa gitu. Kalau misalkan lu ada masalah atau pengen bantuan gue, tinggal datang aja gitu. Dan itu ternyata semua itu gue lakuin tuh ada imbasnya ke gue. Anjir, di saat gue operasi sampai mantan gue juga datang dan mereka gantian jagain gue. Coba, keren banget sumpah. Gue nggak bakal lupain deh jasa mereka, jasa momen mantan gue jagain gue, teman-teman terdekat gue, ponakan yang udah gue anggap ponakan sendiri gitu. Padahal memang nggak ada saudara atau nggak
nggak ada ikatan saudara, nggak ada gitu. Mereka sampai jagain gue, sumpah kalian terbaik. Dan suatu saat ingat pesan gue, kalau misalkan kalian ada kesusahan atau apa dan kalian butuh bantuan gue, kalian tinggal hubungin aja gue gitu Pak. Jadi udah gue saranin buat kalian para perantau, coba deh eh, berbuat baik deh sama semua orang, bukan perantau aja sih, kalian juga teman-teman gue dan yang memang hidupnya jauh dari orang tua gitu. Jangan berpikirnya berbuat baik dimanfaatin ya. Iya, enggak ya. Berbuat jahat. Nah, soal dia mau ngebantu kita pada saat kita susah atau enggak itu urusan nanti. Mereka itu bakal Yang penting ikhlas aja. ikhlas aja. Ikhlas ngebantu. Nah, suatu saat kalau misalkan kalian susah, itu bisa kelihatan teman mana yang datang pada saat kita butuh bantuan, dan bahkan yang enggak kita mintain bantuan mereka datang. Ini nih isu nih lagi susah nih Pak, nggak ada teman Pak, cuma lu doang Pak. Tuh, ya kan? Nah, Cuman ya biarin aja, gua mah Pak. Saya mah ke teman-teman jahat saya gitu Pak ya, sebaikin deh Pak. Saya baikin. dan Cuman memang kayak itu ya saya mah nggak mikir dia mau gimana yang mau penting, baik atau enggak iya, sama lu ya. nanti juga dia malu sendiri gitu Ah. Pak. Kalau itu tuh Pak. Nah, sekarang kan lu bisa bedain nih, mana yang bisa buat saudaraan, mana teman yang memang cuma sekedar buat seneng-seneng doang. Nah, itu buat pelajaran. Kan gue sering bilang sama lu, kalau misalkan lu dalam keadaan seperti ini, teman-teman lu mana? Gak ada semua Pak, ya kan? Ya udah, itu buat pelajaran. Lu berarti sekarang bisa lihat kan, mana teman-teman lu yang memang mau turun tangan pada saat kalian jatuh atau pada saat kalian kena musibah. Itu harus banget, harus dikenang. Jadi memang buat saran gue buat lu juga, buat orang-orang yang di luar sana, buatin pelajaran. Jadi kalian juga harus punya porsinya masing-masing. Buat teman yang hanya say hello, ngapain sih gitu, say hello doang, lu yang udah mencoba baik tapi memang nggak ada give backnya buat lu, udah jangan deh. Porsi lu banyakin ke orang-orang yang memang ada di satu terpuruk. Itu saran gue buat kalian, karena gue nyobain sendiri prinsip gue seperti itu. Dan gila, gue operasi 2 kali itu nggak ada keluarga loh. Dan memang yang pertama ada itu orang-orang yang memang gue perlakuin sangat baik sama gue, dan mereka semuanya datang, dan gue juga bisa nyortir nih. Wah, keesokan pada saat gue habis operasi, oh ini cuma pengen sekedar main-main doang gitu kan, cuma sekedar pengen hura-hura dan segala macam. Tapi di saat gue lagi terpuruk, orang ini nggak bakal turun tangan ngebantu. Jadi ya udah, sekarang gue bisa bedain, gue porsi ke dia, ya udah deh say hello aja. Tapi gue makin mempererat orang-orang yang memang gue yakini suatu saat kalau misalkan gue kena musibah, kecelakaan atau apa lagi, yang gue yakin mereka bakal turun gitu. Oke, ya, tinggal dulu nih Pak. Masih 2 lagi Pak. Iya, masih 2 lagi Pak. Gitu. Nah, menurut lu, tanggapan lu seperti apa nih tentang yang dilakukan oleh stasiun TV RCTI yang katanya akan memboikot semua live di jejaring sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook. Lu kalau misalkan nggak ada izin, lu nggak bakal boleh buat tuh. Apalagi live sosmed itu penting banget nggak sih buat konten kreator kayak kita? Ya penting Pak. Penting kan? Nah, apa tanggapan lu kalau misalkan dia sampai bener itu RCTI nggak ngebolehin kita live di akun sosial media? Sebenarnya Indonesia itu Lucu atau gimana? bukan, Indonesia itu kebanyakan apa ini Pak, orang-orangnya tuh Pak terdirinya nih dari orang-orang seperti itu Pak, Orang-orang kreatif. orang-orang kreatif. Iya, jadi dia tuh seperti apa ya, ya tanpa disengaja ngebikin video gitu kan ya, tiba-tiba viral. Nah, setelah viral kan ya dia pada siaran langsung segala macem. Kalau itu ditutup ya, tidak dibolehkan. Ya mungkin
Indonesia nggak ada viral lagi. nggak ada viral lagi karena memang nggak bisa dipungkirin ya, sosmed itu sekarang lebih banyak digemari oleh orang dibandingkan TV, ya nggak? Iya benar. Jadi makanya dari pihak RCTI karena memang nggak udah ini peminat TV itu udah sedikit. Iya. Berita, Berita aja bisa lihat di Iya, handphone, di Pak. handphone ya, TikTok, Iya. Instagram, Facebook, berita-berita aja bisa ke situ ya tanpa Iya. kita nonton TV ya. Dan gue pribadi pun gue jarang nonton TV sekarang. Walaupun ada TV ya. Walaupun ada TV nganggur. Iya. Jadi gue lihat berita ya di Instagram, di Facebook, bahkan TikTok pun ada beritanya loh. Nah, karena memang nggak bisa dipungkiri isi kayak Instagram, TikTok, Facebook itu orang-orang kreatif loh. Pada saat orang-orang kreatif itu menggunakan sosial media dan bisa menarik semua perhatian orang-orang yang memakai sosial media ya, itu akan beralih dari TV ke sosmed, ya kan? Karena memang orang-orang di sosial media itu Kebanyakan kreatif. sekarang tuh menggunakan tuh handphone, Pak. Handphone ya dibandingkan TV. Jarang melihat TV. Soalnya apa yang ada di TV itu udah ada di handphone, Pak. Oh, iya, handphone. Iya. Jadi ini kesimpulannya Ya buat kalau- stasiun TV itu takut kalau sampai gak laku ya nggak? ya mungkin. Iya. Jadi ya barang-barang enak aja. Barang-barang enak Iya, aja. nggak ya ibaratnya sih nggak usah musik sini, nggak usah musik sana Iya. gitu tuh. Kalau kata saya, cuman ya pemerintah gimana, Pak? Tapi ini buat aplikasi yang sekarang nomor satu di dunia ini TikTok loh. Tadinya Instagram udah duluan bisa live, Facebook udah duluan bisa live. Nah, semenjak ini geger TikTok udah bisa live streaming juga, itu baru yang namanya RCTI itu bersuara, stasiun TV itu bersuara pengen memboikot live streaming di akun sosial media. Karena memang nggak bisa dipungkiri TikTok sekarang lagi rame banget. Tapi mungkin ada masanya, Pak. Seperti kayak Instagram, Facebook gitu. Iya. Mungkin ntar berapa tahun kemudian ntar ada aplikasi yang baru lagi yang viral entah apa bagaimana kan begitu, Pak. Bumi berputar. Padahal memang ada ini ya, maksudnya ada golongannya, ada masanya sendiri yang suka nonton TV yang sekarang juga masih tetap ada, kayak yang sekarang autis di YouTube, di Instagram, ya ada sendiri. Jadi ada rakyat-rakyatnya sendiri ya. Terutama stasiun TV nggak usah khawatir ya. Iya, pasti lah. Oke. Orang kaya tuh pasti punya TV. Iya, Tenang aja. tenang aja, jadi jangan khawatir. Sok, apa lu berapa lagi pertanyaannya? Isun ntar, Pak. Iya, lu. Kenapa? Wah, ini sudah dijawab tadi, Pak. Apa itu? Walaupun belum dikasih pertanyaan sudah dijawab tadi, Pak. Oh, ya udah. Kenapa lu nggak hidup di kota lu aja? Kenapa harus merantau? Ya yang tadi saya bilang, khusus anak laki harusnya merantau, besarannya merantau. Biar nanti kalau misalkan lu bawa anak orang, lu nikahin anak orang itu nggak kaget. Karena kalian udah ngerasain yang namanya nggak punya duit spesial pun, nggak bisa makan. Pahit manisnya hidup tuh kerasa pada saat kalian merantau. Banyak lagi. Ini gue tinggal satu, dia tinggal satu. Ini mah udah, Pak. Udah lagi, udah. Coba. Kayaknya sama sih. Tapi lu jawabnya ke sini juga, Pak. Udah, berarti gua aja. Lalu. Kenapa lu enggak? Ini Pak. Apa yang lu tekunin saat ini dan apa tujuannya? Apa yang gue tekunin saat ini? Ya tadi kerja. Pekerjaan. Oh. Ya makanya itu. Udah, di sini gue. Ini pertanyaan terakhir nih. Lu lebih senang berteman sama tipe orang seperti apa sih? Humoris kah? Humoris kan terus? Atau yang ngartis kemana-mana kah? Atau yang anak orang kaya kah? Atau yang banyak duitnya kah? Terus? Atau yang orangnya gila kah? Ya kalau saya mau berteman tuh dengan siapa aja, Pak. Cuman Lebih sukanya. lebih sukanya ya Hmm. berteman sama siapa aja. Sama siapa aja Sukanya, lebih sukanya. ya yang
ngerti lah gitu. Yang ngertiin lu ya. Bukan ngertiin gitu tuh Pak, bukan ngertiin dalam dalam hidup saya gitu tuh. Iya. Bukan. Yang Ya maksudnya bisa saling bergantian. mengerti lah, Iya. bukan masalah uang, bukan Pak. Bukan. Saling mengerti gitu ketika ada saatnya ada saatnya obrolan tuh bercanda bercanda. obrolan serius ya dia mengerti gitu tuh Pak, mengerti di posisi itu tuh Pak. Oh, oke. Gue mau serius nih gini, nah sedang lagi serius-seriusnya nih Pak, ya obrolan yang harusnya Serius tapi malah bercanda. bukan ya, obrolan yang harusnya ini kan ngobrol serius nih Pak. Iya. Yang seharusnya kita obrolin berdua nih, maksudnya nggak ada orang lain yang tahu gitu, udah cukup lu Oh, aja yang tahu gitu tuh ya. Keep, Gua yang mau bisa, cerita. Nah, bisa jaga rahasia. nah, Oke. tapi itu semua malah Malah tersebar gitu tuh oh, Pak. tersebar ya berarti. Jadi nggak bisa ya jaga rahasia. gimana lah, ya coba aja lu rasain kalau misalnya seperti itu ya, lu lagi serius-seriusan ngobrol, Iya. terus obrolan lu itu diobrolin lagi ke orang gitu. Iya. Nah, Berarti nggak bisa jaga rahasia ya. nah, itu nggak enak tuh Pak, teman seperti itu kan nggak enak tuh Pak. Iya. Nah, ya lebih sukanya sih ya mengerti itu Pak. Mengerti ya intinya. Intinya berarti Mengerti. khususnya kita berdua itu nggak pernah yang namanya milih-milih teman, nggak pernah yang namanya mengkotak-kotakan. Ini Tapi bukan mengerti dalam artian mengerti tentang uang Pak, bukan. iya bukan ya. Mengerti tentang ya ngerti lah sendiri lah. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalkan ingin berteman baik atau langgeng gitu, mengerti satu sama lain ya Pak ya. Dan juga jangan sampai mengecewakan, jangan sampai lagi senang ditemenin Pak. oh begitu lagi kita Bisa nih. jatuh ditinggal Nggak ya. tahu di kemana. Kayak orang nggak kenal. Iya. Jangan kayak gitu bro, soalnya karma is life gitu, karma itu ada gitu. Karma ada suatu saat lu udah dibaikin nih sama teman-teman lu, tapi lu enggan untuk ngebantu mereka pada saat mereka kesusahan. Suatu saat itu bakal terjadi sama lu ya sih. Jadi kalau prinsip gue, perlakukanlah orang seperti apa kalian ingin diperlakukan, benar nggak Pak? Iya. Ya. Kalian pengen dibaikin, kalian juga harus baik sama orang. Kalian pengen di ngertiin, kalian juga harus ngertiin sama temen lu. Ya. Saat ini saya kebanyakan diem di rumah karena bukan berarti apa Pak ya? Karena saya ingin tahu aja gitu. Tahu ya, Iya. Saya di rumah nih, ada yang kehilangan saya nggak, teman-teman saya nyari gitu. ya gitu Iya. kan. Kita lagi nggak punya Bukan duit. berarti sombong atau apa gitu tuh Pak. Kita lagi nggak punya duit. Siapa sih orangnya yang mau temenan sama kita walaupun kita nggak punya duit ya nggak? Udah intinya itu ya. Kalau misalkan pengen temenannya langgeng, Dan saya selalu ingat pesan orang tua saya Pak. apa itu? Pesan kalau kamu dijahatin, diniat jahatin sama Orang teman kamu atau orang, temen lu kamu baikin aja. dibaikin aja. Iya, kamu baikin aja. Suatu saat dia bakal malu sendiri. Mau saya baikin tapi Dia saya udah baikin nih Pak, Iya. tapi dianya malah manfaatin nih Pak. manfaatin. Ya kita baikinnya jangan terlalu vulgar. Iya. Kita baikinnya ya biasa aja. Biasa aja. Setidaknya ketemu di tongkrongan, Oh, ya kita punya duit, ya ketemu tongkrongan, rokok mah bayarin. Nah, nanti dia bakal malu sendiri Pak, gitu ya. karena dia dulu ya begitulah, jahat apa. Oh iya, benar-benar sekali ya. Jadi misalkan kalian dijahatin itu coba kalian untuk baik ya, biar dia ini sadar. Dan juga yang tadi yang gue bilang, karma itu berlaku loh. Jangan sampai kalian ada di posisi teman kalian yang lebih terpuruk dan kalian tinggalin. Oke. Nah, oke, makasih nih Bang Juga udah Q&A sama gue nih. Ya jangan lupa subscribe-nya channel YouTube sayanya. ya, channelnya apa channelnya? Channel saya namanya Best Friend, cuman baru buat, belum. Itu YouTube ya? Iya, channel YouTube saya baru buat, belum lagi proses. Oh, ini proses. Ya bantu subscribe sama loncengnya. Loncengnya oke. Kalau misalkan akun Instagram, yang mana sih Pak? Akun Instagram yang Roy Hugo Pak. Oh, Roy juga yang aktif ya, Iya, bisa di Roy follow. Hugo. Yang pakai topi Coklat coklat Pak. Coklat, Iya. iya. Kang Pangeran ini Cirebon nggak Pak?
Oke, jadi jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya Yugo. Tadi apa, best friend? Channel itu namanya Best Friend, Best friend, dan juga akun Instagramnya channelnya Roy Yugo, Roy Yugo. Roy strip bawah Yugo. Dan juga jangan lupa buat subscribe and lonceng di channel YouTube gua Koko Irfan Jafar Arsyad. Yang pastinya gua bakal banyak lagi nih Q&A ke orang-orang yang memang pekerja keras, yang namanya yang mainannya udah jauh, biar kita sharing ya, sharing. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram gua Koko Irfan Jafar Arsyad _. Oke, thank you, bye bye.